Jangan main dari tangan. Jangan ada main tangan, jangan ada main tangan, jangan ada main tangan. Ketegangan terjadi saat puluhan pedagang yang biasa berjualan di pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur tiba-tiba dilarang berjualan dan diusir oleh pihak keamanan Taman Mini. Selain melawan, sejumlah pedagang juga memaki perwakilan dari pihak TMII. Jangan, lol. Jangan. Tak jauh dari lokasi, seorang petugas keamanan juga menjadi sasaran emosi pedagang. Pedagang juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan bentrok dengan petugas keamanan TMII. Menurut para pedagang, kericuan terjadi lantaran mereka tak terima diusir secara kasar. Tadi gitu, ya Pak saya baru nyampe, pantas sabar ya Pak ya. Beresin semua, tadi gitu. Udah tahu lo nggak boleh dagang, kata dia gitu. Masih aja lo dagang di sini. Pak saya orang sini Pak, bukan orang mana. Bapak lompat pagar udah rumah saya, kata saya gitu. Lo udah nggak boleh dagang, masih dagang aja. Lo katanya lapor aja sana kedutaan, dia mau kedutaan, kata dia gitu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Taman Mini maupun pihak kepolisian setempat. Ratusan pedagang Pasar Bogor menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan long march dari pasar hingga ke gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Masa membentangkan spanduk berisi kalimat protes atas keputusan pengelola pasar yang akan merevitalisasi Pasar Bogor dalam waktu dekat. Para pedagang menolak keras direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Mereka menilai surat yang dikirimkan pengelola pasar untuk mengosongkan lahan sebagai bentuk ancaman dan relokasi akan merugikan pendapatan para pedagang. Sementara Pemkot Bogor menyebut langkah relokasi diambil untuk meningkatkan pelayanan karena area pasar akan segera dikosongkan untuk dilakukan pemugaran. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Satu jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda Cirebon kembali ditemukan. Total korban meninggal dunia menjadi 20 orang. Jam malam pelajar diberlakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Petugas merazia sejumlah tempat nongkrong para pelajar. Timnas Indonesia mematangkan persiapan melawan Cina dengan menggelar latihan pada hari ini di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa. iNews Malam kembali hadir bersama saya Gede Satria. Dan kami awali iNews Malam hari ini dari Nabire, sejumlah narapidana lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah kabur. Salah satu napi bahkan menyerang petugas dengan parang. Bintang. Itu kena dia kasihan. Dia pakai apa? Insiden kaburnya narapidana terjadi saat jam besuk di lapas kelas 2B Nabire pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam rekaman CCTV lapas Nabire, terlihat seorang napi berada di pintu jaga yang menghubungkan area dalam lapas dengan bagian luar. Napi itu tampak mengenakan baju merah dan celana pendek hitam. Saat ditahan oleh petugas, napi tersebut tiba-tiba menyerang dengan sebilah parang. Petugas itu sempat berupaya menahan serangan dengan menggunakan tangannya. Hingga kini, petugas masih berupaya memburu napi yang kabur tersebut.
Dari Nabire, Papua Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial aksi penendangan yang dialami seorang remaja saat bermain skateboard di Depok, Jawa Barat. Diduga aksi kekerasan ini terjadi karena minimnya pengawasan petugas di area tersebut. Sebuah video memperlihatkan seorang bocah tengah bermain skateboard mengenai warga lalu dibalas dengan tendangan. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat bocah itu tengah bermain skateboard, kemudian di depannya ada seorang pria tengah duduk. Saat skateboard berjalan, bocah kehilangan kendali sehingga menabrak pria di depannya. Pria itu kemudian langsung menendang bocah. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Ramansyah, telah bertemu dengan korban untuk mengetahui kronologis peristiwa tersebut. Sementara itu warga menyayangkan aksi penendangan, namun tak membenarkan juga para remaja bermain skateboard di Depok Open Space karena kawasan tersebut tidak diperuntukkan untuk bermain skateboard. Ya salahnya nendang, karena kan kena skateboard itu kan nggak sengaja juga. Cuma ya salahnya karena di sini nggak bisa untuk main skateboard, ya susah juga. Nah, kalau di sini kan bukan untuk arena skateboard. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Apakah memang gimana? Ya seharusnya dikasih papan, dilarang main skateboard di sini. Diduga aksi kekerasan terjadi karena minimnya tingkat pengawasan petugas di area Depok Open Space. Kini kasusnya ditangani pihak kepolisian Polsek Pancoran Mas Depok. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 siswa sekolah dasar meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai PP Solo, Jawa Tengah. Keluarga korban histeris melihat jasad korban dievakuasi dari sungai. Warga mengevakuasi 2 siswa sekolah dasar, masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, di Sungai PP Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah. Keduanya ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam saat bermain di tepi sungai. Orang tua korban histeris saat jasad buah hati kesayangannya dibawa ke rumah duka. Keluarga tak menyangka korban yang berpamitan untuk bermain pulang tinggal jasad. Wali Kota Solo datang bertakziah ke rumah duka. Ia berjanji akan memperbaiki infrastruktur sungai yang rawan bahaya sehingga lebih aman bagi warga. Kali pemukiman yang beriringan dengan kali atau sungai. Jadi ada kita mitigasi kali PP dan kali gajah. Kali gajah putih ya Pak ya? Yang besar itu ya. Jadi yang kali-kali besar itu nanti pengawasannya akan kita tambahi dan infrastruktur di sekitar untuk keamanan warga, dan saya himbau untuk orang tua mohon pengawasan terhadap anak bisa menjadi prioritas ke depan. Kedua korban lalu dimakamkan di pemakaman tak jauh dari rumah korban. Warga juga diminta mengawasi anak-anak agar menjauhi area sungai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi Pasutri yang menjadi korban perampokan. Keluarga suami korban maksud kami mendesak polisi agar segera mengungkap dan menangkap pelaku. Tim gabungan dari Inafis Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polda Banten melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan pasangan suami istri yang diduga menjadi korban perampokan di Kecamatan Walataka, Kota Serang, Banten. Keluarga suami korban mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkapkan dan menangkap pelaku yang diduga melakukan perampokan hingga menewaskan korban perempuan. Sementara itu, kakak kandung suami korban membantah kabar yang menyebutkan adanya perselisihan soal jual beli tanah. Masalah jual beli tanah, setahu saya ya, adik saya bukan menjual tanah, malah membeli ya. Tapi setahu saya masalah jual belinya nggak ada permasalahan kok sampai sekarang. Jadi kalau masalah beli tanah, adapun berita-berita di media sosial yang kurang enak kalau itu hoax. Kita dari pihak keluarga mengklaim itu bahwa itu hoax ya. Dan kami pastikan itu tidak benar. Hingga kini suami korban masih belum dapat dimintai keterangan karena kondisinya masih trauma.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tiang listrik terbakar di Jalan Panjang Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Besarnya percikan membuat pengguna jalan takut untuk melintas. Udah upaya pakai 4 apar tapi nggak bisa padam. Ini berpotensi nyamber ke atas, makanya kita harus standby unit. Percikan bunga api dari hubungan pendek arus listrik terus terjadi di tiang listrik yang terbakar. Kondisi ini membuat pengguna jalan takut untuk melintas. Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Panjang Raya dari arah Pesing menuju Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat tersendat. Menurut saksi mata, kebakaran bermula saat ada korsleting pada kabel bawah tanah dan menjalar ke kabel udara. Upaya pemadaman dengan menggunakan apar sempat dilakukan sejumlah orang yang berada di lokasi ini. Tiga pria di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang usai mencuri 11 tiang besi milik sebuah perusahaan penyedia jaringan internet. Petugas yang mendapatkan informasi keberadaan salah satu pelaku berinisial W berada di sebuah bengkel langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan ke rumah rekan pelaku. Pelaku yang berusaha sembunyi di dapur rumahnya akhirnya tak dapat berkutik karena ketahuan petugas. Ketiga pelaku nekat mencuri tiang besi yang digunakan sebagai penyangga jaringan listrik dan internet, menyebabkan terganggunya penerangan dan kelancaran jaringan internet di kawasan tersebut. Polisi menyita 11 tiang besi dan alat pemotong logam yang digunakan dalam aksi pencurian. Si pelaku mengakui perbuatannya, jadi si pelaku juga bercerita dan memberikan keterangan daripada peran-peran mereka masing-masing. Jadi setelah itu kita boyong si pelaku ke posko dan kita interogasi lebih lanjut di mana saja TKP-nya dan berapa dijual dan kepada siapa dijual. Ketiga pelaku terancam hukuman mencapai 7 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan di sekitar area eskavator yang tertimbun material longsor. Upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Pada Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari eskavator. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di area tersebut. Ini dan tadi ditemukan lagi satu mayat, tapi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arja Pinang, tadi di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Total hingga kini sebanyak 20 korban tewas telah dievakuasi dari area longsor. Petugas kini memfokuskan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang masih tertimbun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan bantuan dan santunan kepada seluruh korban longsor Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Para korban luka, meninggal, dan hilang dari musibah longsornya tambang batu Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat mendapatkan bantuan.
Rencananya para korban akan mendapatkan bantuan dan santunan puluhan juta rupiah dari Pemprov Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak Kapolda? Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah, itu udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya itu. Selain santunan, Deddy Mulyadi juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal dan menjadi korban longsor. Tercatat data sementara, jumlah korban meninggal 20 orang, 8 luka-luka, dan 5 orang hilang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudi, iNews melaporkan. Untuk menghilangkan rasa trauma terhadap anak-anak yang orang tuanya menjadi korban longsor di Cirebon, Jawa Barat, sejumlah Polwan dan KPAID Cirebon memberikan pendampingan psikologis. Sejumlah polwan dari Polresta Cirebon dan KPAID Cirebon ini memberikan pendampingan psikologis terhadap puluhan anak-anak dari para korban longsor yang terjadi di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Para polwan mengajak anak-anak ini untuk bernyanyi bersama dan memberikan hiburan. Petugas juga memberikan hadiah kepada anak-anak. Sejumlah keluarga korban juga ikut hadir dan menyaksikan anak-anak mereka mendapatkan hiburan. Mereka mengaku anak-anak tersebut berasa kehilangan orang tuanya dalam beberapa hari ini pasca musibah longsor terjadi. Bahkan salah satu anak kerap kali mencari ayahnya dalam 4 hari ini. Ngomongnya sih udah tahu, udah ngerti gitu bilangnya Pak. Cuma yang kecil masih nyariin. Bangun tidur biasanya nyariin ke ayah gitu, ke kamar satunya. Terus ya tinggal itu mama ayah nggak ada. Balik lagi ke mamanya, terus bangun lagi ke kamar lagi. Nyariin ayahnya terus. Kalau yang kecil, iya. Terus dengan adanya trauma healing itu membantu nggak Bu? Ya itu membantu, bahagia banget tuh lihat anak-anak tuh. Sayanya juga agak tenang. Upaya pemulihan psikologis ini diberikan guna menghilangkan rasa trauma setelah orang tua mereka dinyatakan menjadi korban musibah longsor yang terjadi pada Jumat lalu. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk trauma healing supaya dia rasa percaya dirinya tumbuh, supaya nggak terus kehilangan terus ya. Dan ini kami KPAID dengan pihak PPA di Polres terus akan mendampingin terus sampai betul-betul anak ini pulih. Musibah longsor yang terjadi di lokasi penambangan Gunung Kuda pada Jumat lalu ini mengakibatkan kesedihan mendalam bagi para keluarga korban. Hingga Senin siang, jumlah korban yang berhasil ditemukan sebanyak 20 orang meninggal dunia. 5 diantaranya diduga masih tertimbun di tumpukan reruntuhan batu besar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat imbas peristiwa longsor yang memakan korban jiwa. Saya menyangkut dengan tambang. Hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya. Evaluasi total ya Pak. Sebelumnya pemirsa, pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan. Pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya kepada IUP Koperasi Pondok Pesantren Al-Azharia.
Ketiga, izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam, dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut KSO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Berdasarkan data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, lokasi kejadian memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sejak tanggal 5 November 2020 dengan luas 9,16 hektar. Selain itu, di area tambang Gunung Kuda terdapat 4 perizinan, 1 diantaranya adalah milik Al-Azhariyah, 2 milik Kopontren Al-Islah, dan 1 diantaranya masih tahapan eksplorasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dan pemirsa. Setia Budi Tarigan, ayah dari Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM hingga tewas, akhirnya buka suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Ia meminta maaf kepada keluarga korban dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Ayah Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM, muncul ke publik. Ia meminta maaf atas tragedi yang terjadi dan memastikan anaknya tidak dalam kondisi mabuk saat kejadian. Setia Budi mengaku baru muncul ke publik untuk menghormati keluarga korban yang sedang mengalami duka yang mendalam setelah kehilangan Argo. Selain itu, ia juga sedang mendampingi anaknya yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas nama Cristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sesungguhnya putra saya Cristiano berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar untuk menolong korban Ananda Argo. Dan sampai dengan aparat kepolisian tiba di lokasi, Cristiano tetap ada di lokasi kejadian dan tidak melarikan diri. Setelah itu, Cristiano dibawa oleh aparat ke Polresta Sleman. Sementara M yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Cristiano Tarigan. Melina, ibunda almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, polisi mengungkap fakta baru kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Afandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil milik tersangka Cristiano Pangarapenta Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat nopol mobil tersangka dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban.
Diketahui kecelakaan maut terjadi pada Sabtu dini hari. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Cristiano Tarigan menabrak motor Argo dari belakang. Pelaku Cristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi, sementara Cristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wali Kota Solo menyebut pemeriksaan kasus ayam goreng Widuran yang diam-diam menggunakan bahan baku non-halal selesai pada pekan depan. Setelah ditutup sementara, nantinya restoran ini harus memutuskan apakah akan menjadi restoran halal atau non-halal. Ayam goreng Widuran yang populer di kota Solo, Jawa Tengah dan telah buka selama hampir setengah abad, belakangan menjadi sorotan publik. Karena ternyata pemilik restoran menggunakan minyak babi dalam membuat kremesan ayam goreng. Masyarakat pun kecewa dan menyesalkan hal ini karena tidak pernah ada informasi terkait bahan non-halal yang digunakan. Buntut diam-diam menggunakan bahan non-halal, restoran akhirnya ditutup sementara. Adapun Pemkot Solo tengah mendalami kasus ini. Wali Kota Solo menyebut hasil asesmen terhadap restoran ayam goreng Widuran akan selesai dan diumumkan pekan depan. Sudah beres, saya akan komunikasi sama pemiliknya lagi setelah ini. Saya sudah target disepakatan untuk minggu depan sudah selesai. Jadi nanti sebentar lagi sudah selesai seharusnya. Seperti itu. Kesimpulan sementara gimana? Masih akan tutup atau tutup dulu? Nanti asesmen keluar, kita sampaikan ke pemilik, mau mendeklarasikan seperti apa. Halal silakan, tidak halal juga silakan. Kami punya mendukung semuanya berjalan dengan baik dan lancar, tertib, damai. Pemkot Solo juga meminta kepada seluruh pelaku UMKM agar segera mengurus sertifikasi halal yang dinilai sudah lebih mudah dilakukan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Malam, pemirsa. Kejaksaan Agung kembali menggeledah sebuah rumah milik mantan staf Sus Nadiem Makarim di Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud-Ristek pada era Nadiem Makarim. Hal tersebut ditegaskan Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Menurut Harli, penggeledahan dilakukan di rumah ex staf Sus berinisial I yang juga sebagai tenaga teknis di Kemendikbud-Ristek. Dari penggeledahan ini, penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen elektronik yang kini sedang dalam proses pemeriksaan. Dugaan korupsi pada pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud-Ristek menelan anggaran hingga 9,9 triliun rupiah. Ya, sehingga dilakukan penggeledahan di daerah Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti elektronik, ya, ada HP, ada laptop, dan semua itu tentu sedang dibaca oleh penyidik. Sebelumnya pada 21 Mei lalu penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik ex staf Sus Nadiem berinisial JT dan RH pada tanggal 21 Mei lalu. Dalam penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah alat bukti. Beralih ke informasi lain, pemirsa, masa dari Pemuda Keadilan dan Solidaritas Pekerja Sritex korban PHK berunjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Mereka mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus pemberian kredit kepada PT Sritex.
Masa yang tergabung dari Aliansi Pemuda Keadilan dan Solidaritas Pekerja PT Sritex korban PHK berunjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, para pemuda ini mendesak Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas pemberian kredit terhadap PT Sritex oleh Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB, serta 20 bank swasta lainnya sebesar 3,5 triliun rupiah. Aturannya apa? Sekarang nggak boleh itu apa? Undang-undang yang mana? Ayolah, kita ini negara yang cerdas, kita ini negara yang demokrasi. Tatanan negara ini diatur dalam undang-undang, dan hari ini kalian yang digaji oleh negara ini ya. Ketegangan sempat terjadi antara massa dengan petugas saat unjuk rasa. Menurut koordinator aksi, negara harus hadir dalam permasalahan PHK di PT Sritex karena dengan adanya PHK tersebut, efeknya bisa membuat banyak anak putus sekolah dan pengangguran yang meningkat. Ini adalah permasalahan besar. Negara akan meminta untuk hadir dan membela keluarga besar kami, pelaku korban buruh dari Sritex ini. Sekali lagi, kami meminta para semuanya yang ada di Indonesia ini, yang para pejabat sekaligus untuk kiranya menyelesaikan problem kami, mencari solusi. Dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sritex, Kejagung telah menahan 3 orang yang terdiri dari Komut PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, ex-dirut Bank DKI Zainuddin Mapa, dan juga pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Diki Syah Bandinata. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Surat edaran jam malam pelajar bagi pelajar di Sukabumi, Jawa Barat mulai diterapkan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kota Sukabumi mulai merazia para pelajar yang masih berkeliaran di luar rumah pada Minggu malam. Petugas menemukan sejumlah pelajar yang masih nongkrong. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Kota Sukabumi melakukan razia ke sejumlah tempat makan yang sering dijadikan tempat nongkrong oleh para pelajar di sejumlah titik di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat. Petugas menyisir sejumlah tempat makan untuk mencari para pelajar yang keluyuran di atas jam 9 malam. Dalam razia masih banyak ditemukan sejumlah pelajar yang nongkrong hingga lewat pukul 9 malam. Para pelajar yang kedapatan nongkrong di atas jam malam tersebut langsung disuruh pulang ke rumah masing-masing. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai implementasi surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang advokasi kepada masyarakat agar anak usia sekolah harus berada di rumah pada jam 9 malam. Malam ini kita memulai untuk mengimplementasikan surat edaran Gubernur tentang advokasi kepada masyarakat agar anak-anak kita usia sekolah itu sampai jam 9 harus ada di rumah. Pihaknya akan terus melakukan kegiatan tersebut agar peserta didik tidak keluyuran di luar rumah pada jam 9 malam, kecuali dalam kondisi tertentu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pembatasan jam malam bagi pelajar juga dilakukan di Depok dan Purwakarta, Jawa Barat. Siswa yang keluyuran di atas jam 9 malam ditegur dan disuruh pulang. Menanggapi surat edaran yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penetapan jam malam bagi peserta didik, pemerintah Kota Depok akan segera melakukan patroli. Menurut Wali Kota Depok, razia ini lebih bertujuan untuk peningkatan disiplin anak usia pelajar agar anak kembali ke rumah di jam 9 malam karena di atas jam 9 banyak resiko bagi anak di luar rumah. Ya, yang pasti ini kan secara kewilayahan. Nanti unsur teman-teman kelurahan, Pak Lurah, Bu Lurah bersama Babinsa, Babinsa Humas, dukungan dari Pos Kamling, Pos Ronda, ikut Siskamling ya, masyarakat, RT RW, sehingga kita punya sama-sama saling monitor dan kami mungkin dari unsur pemerintah akan juga terus memonitor pelaksanaan. Nantinya untuk pengawasan terkait program jam malam tersebut akan dilakukan secara kewilayahan.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemberlakuan jam malam bagi para pelajar di Purwakarta mulai diberlakukan. Bupati, Sekda, para pejabat hingga para kepala sekolah turun menyisir ke seluruh penjuru kota Purwakarta. Mereka mencari pelajar yang masih keluyuran di atas jam 9 malam. Hasilnya, sejumlah pelajar terjaring di sejumlah tempat, mulai dari lapangan futsal, kafe, hingga tempat-tempat nongkrong di pinggir jalan. Apapun alasannya, para pelajar ini langsung disuruh pulang dan ditegaskan jika aturan jam malam mulai diberlakukan. Kita sisir semuanya, KP-KP kita sisir, jalan kita sisir, semuanya. Pokoknya tanpa terkecuali, sama semuanya, tanpa terkecuali. Setelah jam 9 nggak boleh ada anak SD, anak SMP, anak SMA keluyuran sampai jam 4 pagi. Kecuali mereka mengikuti pendidikan atau latihan yang diadakan oleh sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan resmi. Ya, terus pengecualian yang kedua, dia mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan sosial yang diizinkan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, mereka keluar bersama kedua orang tuanya. Terus yang keempat, tentunya malam hari libur. Kalau malam hari libur boleh. Ini berlaku untuk jam malam masuk sekolah. Razia ini akan secara masif dilakukan baik di tingkat kabupaten hingga tingkat desa dengan harapan pelajar lebih disiplin waktu. Namun aturan ini berlaku hanya di waktu efektif sekolah, sedangkan hari libur akan dilonggarkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 5 paket insentif pemerintah yang ditujukan kepada sektor transportasi hingga penebalan bantuan sosial yang mulai diberlakukan pada Juni 2025. Insentif ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan juga menjaga daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi. Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Lima paket insentif pemerintah diantaranya diskon transportasi selama 2 bulan, kedua kebijakan diskon tarif tol sebesar 2%, kemudian yang ketiga adalah penebalan bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Sedangkan keempat, bantuan subsidi upah bagi 17,3 juta pekerja. Insentif yang kelima adalah perpanjangan diskon iuran JKK. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diskon tarif listrik pada bulan Juni dan Juli 2025 batal. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli 2025. Tuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen
Dan sekarang karena BPJS Tenagakerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Sidang gugatan ijazah Jokowi diwarnai intervensi dari teman SMA Presiden RI ke-6 tersebut. Anyus Malam akan segera kembali. Sidang gugatan ijazah Jokowi diwarnai intervensi dari teman SMA Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut. Sementara itu, sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada hari Kamis 5 Juni 2025 di PN Solo. Sidang lanjutan atas gugatan dugaan ijazah palsu Joko Widodo berlangsung di Pengadilan Negeri Solo sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi ini diwarnai dengan gugatan intervensi dari teman seangkatan Jokowi saat sidang berlangsung. Gugatan intervensi pun kini tengah diperiksa oleh majelis hakim dan sudah dimasukkan dalam sistem aplikasi Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi begini, kami menambahkan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat tentang keberadaan SMA Negeri 6 Surakarta atau yang pada saat itu SMPP tahun 1980, kami melakukan gugat intervensi. Dalam persidangan terungkap bahwa teman seangkatan Jokowi merasa dirugikan oleh gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufik. Dan nantinya kami juga sudah berkirim surat. Jadi kami kemarin kan bilang bahwa kita akan melibatkan pihak ketiga, tetapi tadi juga ada intervensi. Maksud kami bukan itu, tetapi pihak ketiga yang ini adalah kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan ini. Sementara menurut penggugat meminta sidang dilakukan secara offline dan menyayangkan majelis tidak mengabulkan ada catatan. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di PN Solo. Dari putusan setelah itu bisa mengabulkan atau menolak. Jika dikabulkan, intervensi akan digabung dalam gugatan. Jika ditolak, kembali ke pokok perkara persidangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dan Megawati bertemu dan berbincang saat bertemu di peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Pertemuan dan kehangatan para pemimpin bangsa ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Wakil Presiden Gibran sempat berbincang dan bercanda dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Bahkan keduanya sempat bercanda bersama sejumlah pejabat lain sebelum upacara Hari Lahir Pancasila dimulai. Posisi duduk yang berhadapan dan bersebelahan dengan Megawati membuat suasana sangat akrab, kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto memuji diet Megawati Soekarno Putri yang dinilai berhasil hingga membuat Mega tampak lebih kurus. Pujian itu disampaikan Prabowo sebelum upacara Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi. Patri, Sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Di momen itu, Prabowo menyebut Megawati kini tampak lebih kurus. Prabowo mulanya menyapa Megawati yang telah berada di ruang tunggu. Kemudian Prabowo juga menyapa Tri Sutrisno. Saat hendak duduk di kursi, Prabowo menyebut Megawati kurus dan memuji diet Mega yang berhasil. Ibu kurus. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Jadi ibu berhasil. Oh iya,
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pejabat yang tidak bisa bekerja lebih baik mundur atau diberhentikan. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan peternak sapi di Gresik menerima sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan kepada warga sekitar. Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan bantuan 1 ekor sapi kurban untuk masyarakat Sidoarjo. Sapi kurban jenis simental memiliki bobot 1.080 kg atau 1 ton lebih. Sapi kurban tersebut nantinya akan disalurkan kepada warga Sidoarjo dalam keadaan sehat dan siap dipotong saat Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban bantuan Presiden tersebut telah memenuhi syariat Islam untuk dijadikan hewan kurban. Proses pengadaan dan distribusinya juga dipastikan sesuai dengan prosedur. Acara akan dilanjutkan. Hal serupa juga dirasakan oleh peternak sapi di Gresik, Jawa Timur. Salah satu sapi jenis Limousin Cross dengan berat 1 ton lebih 84 kg seharga Rp91.850.000 serta sapi jenis simental seberat 915 kg seharga Rp61 juta dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dikurbankan di Hari Raya Idul Adha. Tahun ini untuk pertama kalinya sapi kurban Presiden Prabowo Subianto diserahkan langsung ke berbagai daerah termasuk Kabupaten Gresik. Tak hanya membawa berkah bagi 2 peternak lokal, tetapi momentum ini juga menjadi kebanggaan masyarakat Gresik menjelang Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh jemaah calon haji Indonesia sebanyak 203.149 jemaah telah tiba di kota Makkah, Arab Saudi. Kini para jemaah memasuki masa tenang sebelum menjalani puncak ibadah haji di Ar-Musnah. Jelang puncak haji 2025, seluruh jemaah haji Indonesia yaitu sebanyak 203.149 jemaah calon haji reguler yang tergabung dalam 525 kelompok terbang telah tiba di Mekah. Saat ini, jemaah telah melaksanakan ibadah umrah wajib dan memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Ar-Musnah. Puncak pelaksanaan ibadah haji akan dimulai dengan pemberangkatan jemaah ke Arafah pada 4 Juni 2025 mendatang. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mengimbau para jemaah agar terus menjaga kekompakan, mengikuti arahan petugas dan memperbanyak doa selama puncak haji di Ar-Musnah. PPIH juga telah menyiapkan skema pengaturan dan melakukan pengecekan terhadap fasilitas jemaah untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak haji yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 warga negara Indonesia ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di wilayah Gurun Jumun, Makkah dalam kondisi dehidrasi berat. 1 di antaranya meninggal dunia. Ketiga WNI tersebut diduga akan menuju Makkah menggunakan visa ziarah tanpa dokumen haji resmi dengan menumpang sebuah taksi gelap. Diduga ketiganya dipaksa turun di tengah Gurun Jumun saat cuaca ekstrim karena supir taksi takut tertangkap petugas patroli. Kejadian ini dibenarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Diketahui sebelumnya 3 WNI bersama 10 WNI lainnya sempat tertangkap rahasia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Jeddah, namun ketiganya tetap berupaya kembali ke Makkah melalui jalur tidak resmi. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan sementara pihak KJRI Jeddah telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban di Madura. 1 orang warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di daerah Jumum di tengah padang pasir, diperkirakan karena dehidrasi. Saat itu almarhum bersama dengan 2 orang warga negara Indonesia lainnya yang juga mengalami dehidrasi, tetapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Ketiganya ditemui di tengah gurun melalui drone dari aparat keamanan Arab Saudi. Dalam pemeriksaan kami dengan 2 orang WNI yang selamat, kami mendapatkan informasi bahwa mereka adalah para jemaah haji, jemaah warga negara Indonesia yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan berniat untuk haji. Saat berada di Mekah, mereka terkena razia dan dibuang ke luar kota Mekah bersama dengan 10 orang lainnya. Tetapi pada saat mereka berada di perbatasan Mekah Jeddah itu, mereka mencoba kembali masuk ke Jeddah menggunakan taksi, kendaraan menggunakan taksi. Di tengah jalan, di tengah gurun, supir taksi melihat adanya razia patroli keamanan dan ketiga orang itu diturunkan di padang pasir dan mereka harus berjalan jauh mencari tempat hingga akhirnya ditemukan oleh drone dalam keadaan sakit dan yang satu sudah meninggal. Semuanya sudah dibawa langsung ke rumah sakit di Jeddah. 2 orang WNI sudah mendapatkan perawatan dan setelah itu dilepas kembali di Jeddah. Sementara 1 WNI dengan inisial SM saat ini sedang dalam proses pemakaman. KJRI terus memantau dan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pemakaman almarhum.